غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, dan pada malam hari ini kita telah memasuki sebuah bulan yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Kita memasuki bulan Sya'ban dan kita sudah sekarang mungkin sudah pekan pertama ya, bulan Sya'ban, sekitar tanggal 5 atau 6. Dan tentu bulan Sya'ban mengingatkan kita akan datangnya bulan yang lain yang juga sangat penting dalam seluruh perjalanan kehidupan kita umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah menjelaskan bahwa salah satu hikmah terpenting mengapa kita dianjurkan untuk banyak beribadah di bulan Sya'ban adalah untuk mempersiapkan diri kita, untuk tamrin, melatih diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga ketika seorang hamba telah membiasakan diri dengan kesolehan-kesolehan di bulan Sya'ban, dia tidak lagi merasa asing dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan diharapkan dengan bekal kesolehan dan ibadah yang dia lakukan selama bulan Sya'ban, ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan jauh lebih besar dan jauh lebih meningkat dari yang dia lakukan selama bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kehadiran bulan Sya'ban yang sudah hadir di tengah-tengah kita, karena bisa jadi di antara kita ada yang tidak lagi hadir di bulan suci Ramadan, sehingga kalaupun tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kesalehan-kesalehan kita di bulan Sya'ban ini dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pada kesempatan malam hari ini pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala,
Kita masih membahas pasal atau bagian di mana beliau menjelaskan tentang pentingnya memilih guru, memilih ilmu, memilih guru dan memilih teman dalam perjalanan menuntut ilmu, serta pentingnya untuk memiliki sikap sabat atau sifat sabat, ya, sifat konsisten, sifat sabar untuk menjalani semua proses dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan dan pernyataan dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah yang mengatakan, wa'lam bi anna as-sabra was-sabat aslun kabirun fi jami'il umur. Ketahuilah bahwa kesabaran dan konsistensi jadi as-sabr dan as-sabat, ketahuilah bahwa kesabaran dan konsistensi itu adalah aslun kabirun fi jami'il umur, merupakan prinsip paling pokok dalam seluruh urusan. Artinya keberhasilan dan kesuksesan kita dalam mengerjakan urusan apapun, pokok landasan dasarnya adalah dua hal ini, yaitu as-sabr, sabar, dan sabat, konsisten. Dalam hal apapun, kita sudah jelaskan bahwa bahkan dalam hal yang sifatnya maksiat sekalipun, kunci keberhasilan dan kesuksesannya adalah dua hal ini, sabar dan konsisten mengerjakannya. Meskipun mungkin maksiat sedikit lebih mudah, tetapi untuk bisa melakukan maksiat level tertinggi itu dibutuhkan kesabaran dan konsistensi. Tentu tidak sama kesabaran dan konsistensi orang yang korupsi 1 juta rupiah dengan orang yang korupsi hingga miliaran rupiah. Tapi poinnya adalah dibutuhkan as-sabr dan as-sabat, kesabaran dan sabat. Apalagi dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu as-sabr, kesabaran dan konsistensi ini lebih dibutuhkan lagi. Dan hanya orang-orang yang bodoh, hanya orang-orang yang tidak cerdas yang kemudian membuang-buang kesabaran dan konsistensinya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira banyak orang, banyak manusia itu yang untuk melakukan maksiat dia punya planning atau punya perencanaan. Kalau misalnya dia seorang yang penggila judi misalnya, dari mulai dia level judi yang judi sabung ayam, ya, main kartu di pos ronda itu, kalau dia punya obsesi yang tinggi dalam dunia judi, maka mungkin dia akan merencanakan bahwa suatu saat nanti saya bercita-cita untuk pergi ke Las Vegas untuk main judi di sana. Ketika dia sudah menetapkan cita-cita itu, maka untuk sampai ke sana dia butuh as-sabr dan as-sabat. Dia butuh kesabaran dan konsistensi untuk mewujudkan cita-citanya itu. Tapi itulah kesabaran dan konsistensi yang akan mengantarkan dia pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak kita manusia yang tanpa kita sadari kita membuang-buang, kita menyia-nyiakan kesabaran dan konsistensi kita itu
untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sekurang-kurangnya untuk hal-hal yang tidak bernilai sama sekali. Maka seharusnya kalau kita punya kesabaran, kalau kita punya komitmen untuk konsisten menjalankan sesuatu, maka gunakanlah itu untuk ketaatan kepada Allah. Gunakanlah itu untuk hal-hal yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah itu semua untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi beliau mengatakan sekali lagi, wa'lam bi anna as-sabra was-sabat aslun kabirun fi jami'il umur. Ketahuilah bahwa kesabaran dan konsistensi itu adalah prinsip dasar untuk dapat sukses dalam seluruh urusan. Walakinnahu aziz. Meskipun kita semua mengetahui bahwa kesabaran dan konsistensi itu adalah merupakan syarat utama untuk berhasil, tetapi kata beliau walakinnahu aziz. Tapi dia adalah satu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan atau dimiliki. Maka di dalam syair yang kita juga sudah bacakan, dikutipkan oleh beliau syair yang mengatakan likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabat. Semua orang itu punya usaha untuk sampai ke puncak tertinggi. Semua orang kalau ditanya mau jadi ulama besar, saya yakin yang hadir di sini tidak ada yang mengatakan saya tidak mau. Semua ingin mengatakan seperti itu. Semua, apakah kita semua mau menjadi seperti misalnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Saya kira semua orang mau menjadi seperti itu. Tapi persoalannya kata beliau, kata syair ini adalah walakin azizun fir rijali thabatu. Tetapi yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang kebanyakan itu adalah apa? Thabatu, konsisten. Kalau sekarang ya saya sering angkat ini, kalau sekarang misalnya kita mencanangkan gerakan menghafal satu ayat satu hari misalnya. Susah menghafal satu ayat satu hari. Jadi hari ini alif lam mim, ya, diulang 1000 kali alif lam mim alif lam. Besok ayat kedua dan seterusnya. Semua kita mungkin hampir sepakat bahwa insya Allah tidak sulit itu. Satu ayat satu hari. Tapi pertanyaannya siapa yang bisa sabat konsisten satu ayat satu hari? Untuk bisa menghafal Al-Quran dengan satu ayat satu hari itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 16 sampai 17 tahun. Jadi kalau hari ini kita mulai, insya Allah 16 tahun atau 17 tahun ke depan, tahun berapa itu? 2015 tambah 17 berarti 2000 sekian. Ya, jadi 16-17 tahun ke depan insya Allah kita sudah hafal Al-Quran. Pertanyaannya, siapa yang bisa sabat selama 16-17 tahun lamanya menghafal satu ayat satu hari? Ya. Tapi kalau ada yang bisa lakukan ini, dia insya Allah akan berhasil. Saya ingat kalau tidak salah Syekh A'id Al-Qarni hafizahullah pernah menyampaikan dalam salah satu ceramahnya bahwa dia sampaikan kepada ketika masih jadi dosen, beliau sampaikan kepada mahasiswanya untuk menghafal satu ayat satu hari. Hampir semua mahasiswa mengatakan, wah, kalau kita menghafal satu ayat satu hari, kapan selesainya Syekh? Ya, itu mewakili pernyataan kita. Kita juga akan mengatakan seperti itu. Kalau satu ayat satu hari, kapan selesainya?
Tetapi kata beliau, ada seorang mahasiswa yang mengikuti nasihat itu dan dia konsisten 1 ayat 1 hari. Beberapa tahun kemudian beliau datang menemui Syekh dan mengatakan, alhamdulillah saya mengikuti nasihat Anda dan sekarang saya sudah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Jadi rahasia keberhasilan para ulama kita rahimahumullah itu adalah karena mereka punya sabat. Tetapi sabat, konsistensi ini adalah sesuatu yang aziz, sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Karena itu sabat ini selalu digandengkan dengan as-sabr, sabar. Jadi orang tidak mungkin punya sifat sabat kalau dia tidak punya kesabaran yang cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Jadi sabar itu sifat sabar dan konsisten itu bukan sekedar, ya artinya memang ada orang yang mendapatkan mauhibah, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, punya sifat penyabar. Tetapi bukan berarti kita yang mungkin kesabarannya kurang itu tidak bisa menjadi manusia yang penyabar. Ya, karena itu Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru. Ya, wasabiru itu artinya perkuatlah kesabaran kalian. Jadi kata sabiru ini untuk menunjukkan bahwa kesabaran itu bisa diupayakan, bisa dilatih, bisa dibiasakan sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Warabitu dan rabat itu arti harfiahnya adalah mengikat. Jadi seakan-akan kita diingatkan oleh Allah untuk mengikat baik-baik kesabaran kita itu, ya, supaya kita dari waktu ke waktu semakin menjadi manusia yang penyabar. Karena itu beliau mengatakan di sini ada setidaknya di sini beliau menyebutkan ada 3 atau 4 hal yang 3 atau 4 bidang yang harus seorang penuntut ilmu itu punya kesabaran untuk melewatinya. Beliau mengatakan fayambaghi ayyathbuta wa yasbira ala ustadzin. Yang pertama kata beliau, seorang penuntut ilmu harus berusaha untuk konsisten dan bersabar ketika dia belajar kepada seorang guru atau kepada seorang ustadz. Nah, karena itu kita ingat pada pesan beliau sebelumnya, beliau mengatakan tentang pentingnya memilih guru, memilih ustadz atau memilih syekh, supaya kita tidak salah pilih. Ketika kita sudah memilih, memutuskan bahwa inilah guru yang terbaik, inilah syekh yang terbaik, maka setelah itu kita harus sabar dan sabat. Sabar dan konsisten untuk belajar kepada guru tersebut. Maka kalau kita baca biografi dan kisah kehidupan para ulama-ulama terdahulu, kita akan menemukan bahwa sebagian besar mereka itu ketika belajar kepada seorang ulama tertentu itu bisa menghabiskan sampai belasan hingga puluhan tahun. Ya, disebutkan misalnya tentang Ma'mar bin Musanna rahimahullah. Dia belajar kepada salah seorang gurunya itu selama 40 tahun. Ya. Kemudian Imam Malik rahimahullah pernah menceritakan tentang salah seorang muridnya yang beliau katakan dia hadir, ya, ke majelis Imam Malik rahimahullah secara konsisten selama 35
35 tahun. Kemudian yang pernah kita beberapa kali angkat kisahnya, yaitu Muhammad Ibnul Qasim Al-Misri, ya, salah seorang murid terbaik Imam Malik yang meninggalkan negeri dan kampung halamannya Mesir untuk belajar kepada Imam Malik tidak lama setelah dia pengantin baru. Kemudian dia meminta izin kepada istrinya dengan memberikan pilihan kepada istrinya bahwa saya akan pergi belajar menuntut ilmu dan silahkan saya serahkan pilihan kepada Adinda, apakah Adinda ingin bersabar menunggu saya atau Adinda ingin berpisah. Tetapi istrinya kemudian memilih untuk bersabar menunggu kedatangan atau kepulangan dari Abdurrahman Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala. Itulah yang kisahnya kita sebutkan, bahwa ketika dia datang kepada Imam Malik untuk belajar kepada Imam Malik, ya, Imam Malik tidak punya waktu untuk mengajar dia secara khusus kecuali pada waktu sahur. Sehingga datanglah dia ke rumah Imam Malik setiap waktu sahur sebelum subuh untuk sekedar mendengarkan 2 atau 3 hadis dari Imam Malik. Setiap hari seperti itu, setiap hari. Ya, sampai disebutkan bahwa ketika dia tertidur pada satu subuh, Imam Malik sudah berangkat duluan ke masjid. Kemudian budak wanita Imam Malik melihat ada seorang pria yang tertidur di depan pintu rumah Imam Malik. Lalu kemudian budak wanita itu menendang dia. Dalam kisah disebut farakadhathu birijliha. Karena dia pikir yang tidur ini adalah salah seorang budak laki-laki Imam Malik, sehingga dia tendang saja. Dia tidak tahu kalau itu muridnya Imam Malik. Dia tendang, kemudian budak wanita itu mengatakan bahwa tuanmu, ya, telah pergi ke masjid untuk salat subuh sejak tadi. Walaysa yaghfalu kama taghfalu anta, dan dia tidak lalai seperti engkau lalai sekarang ini. Hari ini dia genap berusia 49 tahun, dan wa qallama ay yusalli al-fajr illa bi wudu'il atama, dan jarang sekali dia salat subuh kecuali dengan wudu salat isyanya. Jadi hari ini dia genap berusia 49 tahun dan jarang sekali dia salat subuh kecuali dengan wudu salat isyanya. Itu artinya apa? Wudunya tidak batal. Jadi sejak salat isya sampai salat subuh wudunya tidak batal. Apa artinya kalau tidak batal? Berarti dia tidak tidur. Ya, tidak usah persis seperti itu. Ya. Tapi paling tidak mirip-mirip lah dengan itu. Tasyabbuh. Jadi tasyabbuh dengan orang kafir tidak boleh, tapi kita tasyabbuh, meniru, menyerupai, memirip-miripkan diri kita dengan orang-orang saleh. Ya, tidak usah sampai satu malam tidak tidur, tapi mirip-mirip lah dengan itu. Dan itu konsisten dilakukan. Ini gurunya. Nah, muridnya sendiri, Muhammad Ibnul Qasim ini, dia katakan wa anakhtu bi babi malikin samaniyata asyra sanah, dan saya terus datang ke pintu rumah Imam Malik selama 18 tahun lamanya, la abi'u fiha wala ashtari, dan saya tidak pernah melakukan transaksi bisnis apapun selama 18 tahun itu. Dia hanya belajar saja kepada Imam Malik. Sekarang sampai gelar doktor berapa tahun? Kalau lancar kuliahnya berapa tahun? 4, 2, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, ya, 3 tahun lah. Berarti berapa? 6, 9 tahun. Ya. Ini 18 tahun. Jadi as-sabar, sabar dan sabat. Sudah berapa tahun hadir di taklim di masjid ini? Sudah berapa tahun?
Mungkin ada yang sudah tahunan, ya. Mungkin sudah ada yang tahunan, tapi tahunannya itu sekali sepekan. Ya. Jadi ya kita harus tahu diri memang, membandingkan diri kita dengan para ulama kita rahimahumullah. Jadi ini yang pertama, bersabar pada ustadz, pada guru, pada syekh tempat kita belajar. Yang kedua, wa'ala kitab, bersabar dan konsisten untuk mempelajari dan menyelesaikan satu kitab. Artinya guru kita tentulah orang yang memang tahu apa yang kita butuhkan, sehingga ketika seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh itu menyampaikan bahwa saya akan mengajarkan kepada Anda kitab ini misalnya, maka kita konsisten, kita bersabar untuk bisa menyelesaikan kitab itu sampai selesai. Jadi jangan hari ini satu kitab, ya, belum selesai, baru sepertiganya, kemudian kita mengatakan, wah ini kayaknya tidak pas ini dengan saya ini, kita pakai atau kita ganti lagi dengan kitab yang lain. Itu pada saat kita talaki atau pada saat kita belajar kepada seorang syekh, pada seorang ustadz. Begitu juga dalam kapasitas, dalam konteks kehidupan pribadi kita. Berapa sering kita membeli buku, tetapi kebanyakan buku itu hanya selesai pada judul sampulnya dan mungkin sedikit pengantarnya, dan tidak ada yang selesai sampai habis. Kenapa? Karena kita kehilangan as-sabr dan as-sabat. Beli buku tebalnya 500 halaman, ya, baru lihat penampilannya sudah sakit kepala. Bagaimana mau bisa menyelesaikan? Padahal kalau kita bisa konsisten 5 halaman satu hari, maka berapa hari bisa selesai 500 halaman itu? Ya. Saya pernah menuliskan satu tulisan pendek yang mengingatkan diri saya tentang betapa banyaknya 5 menit dalam kehidupan kita setiap hari yang terbuang-buang. Dalam 5 menit itu kita bisa melakukan salat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kita bisa beristighfar mungkin sekurang-kurangnya 30 kali. Kita bisa berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 30 kali. Ya, kita bisa membaca Al-Quran sebanyak mungkin 1 halaman, anggaplah 1 halaman saja. Tapi berapa banyak 5 menit itu yang terbuang begitu saja, ya, dalam hal-hal yang sia-sia. Jadi sabar ketika belajar kepada seorang guru, kemudian sabar ketika membaca atau mempelajari sebuah kitab. Jadi membahas hadis arba'in saja misalnya, ya, membahas hadis arba'in yang hanya 40 sekian hadis itu, ya, kalau diselenggarakan atau kalau ada seorang ustadz misalnya menyelenggarakan kajian hadis arba'in, ya, itu kita bolong-bolongnya untuk hadir saja sudah berapa kali. Padahal itu baru membahas hadis arba'in, kitab yang kecil sekali. Belum membahas kitab-kitab yang lebih besar daripada itu. Jadi ini yang kedua. Jadi bersabar mempelajari, membaca satu kitab, satu buku, hatta la yatrukahu abtar. Ya, supaya kita kemudian tidak membiarkan atau meninggalkan pengkajian kita terhadap buku itu abtar, terpotong atau terputus. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin akhar. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu bisa bersabar untuk mempelajari satu fan. Ya, fan itu maksudnya satu disiplin ilmu tertentu sebelum dia menyibukkan diri dengan disiplin ilmu yang lain. Ya. Qabla an yutqina al-awwal, ya, sebelum dia menguasai secara itqan, menguasai secara baik, ya, disiplin ilmu pertama yang dia
pelajari. Meskipun ini tentu bersifat relatif, ya, ini saya pernah membaca bahwa ada perbedaan metode antara ulama di wilayah barat Islam dengan ulama di wilayah timur Islam, ya. Di wilayah barat Islam itu seperti wilayah Maroko dan sekitarnya, itu mereka lebih cenderung untuk memang menyelesaikan satu disiplin ilmu sebelum pindah ke disiplin ilmu yang lain. Jadi misalnya kita belajar tauhid, maka sepatutnya kita menyelesaikan dulu pembahasan tentang tauhid itu, membahas satu kitab, misalnya kita bahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, maka kita tidak pindah membahas kitab lain dan kita tidak pindah mempelajari disiplin ilmu yang lain, misalnya fikih dan yang lainnya, sebelum kita menguasai ilmu ini. Itu di kalangan ulama Maghrib, ya, ulama di wilayah barat Islam. Tetapi di wilayah timur Islam, seperti misalnya di Jazirah Arabia, di Irak, ya, di Syam, itu umumnya para ulama memandang tidak ada masalah ketika seorang penuntut ilmu itu mempelajari beberapa disiplin ilmu dalam satu waktu tertentu. Ya, jadi misalnya dia mempelajari tauhid, besoknya dia mempelajari fikih, besoknya dia mempelajari hadis misalnya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi tentu ini kembali kepada situasi dan kondisi kita masing-masing, karena tentu antara satu dengan yang lain itu mempunyai perbedaan, tidak bisa disamakan. Ada yang bisa menghafal satu halaman satu hari, ada yang cuma bisa satu ayat satu hari. Kemudian yang keempat, bersabar dan sabat ala baladin. Ini bersabar dan konsisten untuk belajar tetap tinggal di satu negeri sebelum dia pindah ke negeri yang lain. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi darurah. Nah, ini mungkin bisa terbayangkan kalau kita bawa ke situasi dan kondisi para ulama kita dahulu, yang belajar itu memang dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yang meninggalkan kampung halamannya, ya, Baghdad, kemudian pergi ke berbagai tempat, ya, ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman untuk bertemu dengan para ulama. Nah, kalau kita juga seperti itu, maka ketika kita berada di satu tempat, maka hendaklah kita sabar untuk selesaikan dulu misi kita di situ, kemudian baru pindah ke tempat yang lain. Ya, ibaratnya mungkin ini seperti kalau kita misalnya kuliah di satu kampus, ya, jangan, ya, baru setengah semester sudah pindah lagi ke kampus yang lain. Di kampus yang baru setengah semester pindah lagi, ya, itu, ya, tidak sabar, ya, tidak sabar dan tidak sabat. Fa inna dzalika kullahu, karena itu semua, kata beliau, yufarriqul umur, akan mengacau balaukan, ya, urusan-urusan kita, wa yusghilul qalb, dan menyita perhatian kita, menyita perhatian hati kita, wa yudayyi'ul awqat, dan membuang-buang waktu, wa yu'dhi al muallim, dan menyakiti perasaan guru kita. Jadi menyia-nyiakan waktu, ya. Karena itu sebenarnya saya pernah mengatakan bahwa kalau berbicara tentang manajemen waktu dan manajemen kehidupan, kita harus banyak belajar dari para ulama-ulama kita terdahulu, ya. Mereka memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita bagaimana mereka memanage waktu mereka, karena mereka sadar bahwa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat singkat, sementara yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan sangat banyak. Sehingga mereka semaksimal mungkin mengatur waktu mereka sehingga dalam waktu yang singkat di dunia ini, 60-70 tahun, mereka bisa melakukan banyak hal. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah itu dikisahkan bahwa setiap hari itu dia menulis sampai 40 waraqah, ya, 40 lembar, ya. Bahkan ada muridnya yang katanya menghitung, seandainya dihitung semua buku yang ditulis, ya, semua hasil karya
Ibnu Jarir At-Tabari itu dihitung sejak dia lahir, dibagi jumlah halamannya, sejak dia dengan waktu hidupnya, sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia, itu rata-rata beliau menulis sampai 10 lembar dalam setiap harinya. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu menceritakan tentang dirinya bahwa untuk menghemat, untuk mengefisienkan waktu, beliau itu lebih sering makan roti kering yang ditumbuk halus, ya, kemudian tinggal dimasukkan ke mulut, kemudian disiram air sehingga tidak perlu dikunyah. Ya. Tidak perlu membuang waktu untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Ya. Apalagi kalau kita menggunakan mazhab orang yang mengunyah sampai 33 kali. Satu suap 33 kali. Ya. Dan beliau mengatakan, kalau ada orang yang datang bertamu ke rumah saya, ya, saya sudah siapkan kayu untuk diserut menjadi pena, ya, karena dulu kan tidak ada pulpen, tidak ada apa, jadi para ulama kita itu menulis dengan kayu yang dicelupkan di tinta kemudian dipakai untuk menulis, sehingga mereka butuh banyak stok, ya, pena itu yang dibuat dari kayu, sehingga beliau mengatakan, saya menggunakan waktu orang datang menziarahi saya, kadang-kadang ngobrol hal-hal yang tidak penting, saya gunakan waktu itu sambil saya dengar, ya, cerita Mako, sambil dia dengarkan cerita, dia selesaikan serutan penanya itu. Ya. Jadi mereka memanfaatkan waktu sampai seperti itu. Ada juga ulama yang ketika dia masuk ke kamar mandi untuk menunaikan hajat, dia perintahkan kepada anaknya untuk memegang sebuah kitab, kemudian dia suruh anaknya baca kitab itu dari luar dan dia dengarkan sambil duduk di kamar mandi. Ya. Artinya sampai seperti itu bakhilnya mereka dengan waktu itu. Karena mereka sadar bahwa waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini sangat singkat. Dan waktu yang sangat singkat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka kalau kita tidak punya perencanaan yang baik dalam menuntut ilmu, maka akhirnya kita menjadi seperti kutu loncat yang berpindah-pindah. Setiap hari lain lagi buku yang dibaca, setiap hari lain lagi tempatnya belajar, tidak ada yang pernah selesai. Ya, tidak ada yang pernah selesai. Tidak bisa konsisten, tidak bisa komitmen, tidak bisa bersabar belajar kepada satu ustadz, pada satu guru, pada seorang ulama, tidak pernah bisa konsisten membaca satu buku, sehingga ya itulah, banyak membeli buku, banyak mengoleksi buku, tetapi yang dibaca hanya judul sampulnya, atau mungkin ya sudah cukup baik juga kalau dia sempat membaca daftar isinya. Jangan sampai daftar isi juga tidak pernah dibaca, atau bahkan mungkin sampul plastiknya bahkan belum sempat dibuka. Ya. Bahkan mungkin yang lebih parah lagi dari itu, dia lupa bahwa dia pernah beli buku itu. Ya, ada orang itu seperti itu, dia pergi ke toko buku, dia lihat, wah, ini buku bagus sekali nih, saya beli. Ternyata begitu sampai di rumah, dia sudah pernah beli buku itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi seperti kalau dalam Al-Quran ini seperti keledai yang memikul buku, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari buku yang dipikulnya. Ya. Maka jangan buang-buang waktu kita tanpa perencanaan yang baik. Ya, maka rencanakan dengan baik, ya, termasuk rencanakan dengan baik bagaimana perjalanan kita untuk menuntut ilmu ini. Mintalah nasihat kepada para ustadz, kepada para ulama, ya, supaya bisa mendapatkan bimbingan. Kemudian beliau mengatakan, wa yambaghi ay yasbira amma turidu nafsuhu wa hawa. Jadi seorang penuntut ilmu juga harus bisa menyabarkan dirinya, mengendalikan dirinya dengan penuh kesabaran supaya tidak selalu takluk, ya, tertawan dengan keinginan nafsunya. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita sehingga kita selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita.
Kalau kita berbicara tentang apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, ini tidak melulu yang sifatnya maksiat yang nyata, seperti misalnya zina ya, dan semacamnya. Tetapi ada hal-hal yang kelihatannya remeh, tetapi itu sebenarnya berbahaya kalau kita selalu ikuti. Apa itu? Salah satunya adalah hubbu ar-rahati wad-da'ah. Jiwa kita ini selalu ingin rehat. Ya, jiwa kita ini selalu ingin istirahat. Ya. Makanya banyak orang suka tidur. Karena memang begitu jiwa manusia ini. Nafsu manusia itu selalu menggoda seperti itu. Ya. Terlambat sedikit tidur malam itu harus diqadha, harus diganti di waktu pagi. Ya, seperti anak bayi. Ya. Wah, ini tadi malam saya terlambat tidur 1-2 jam, berarti harus diganti pagi harinya. Jadi habis sholat subuh diganti. Ya. Seperti mengqadha sholat. Ya. Kurang 2 rakaat jadi dia ganti. Ada orang seperti itu. Ya, ada orang sedikit-sedikit istirahat. Ya. Ya, saya mohon maaf, ya, jangan ada yang tersinggung. Ada orang yang sedikit-sedikit rihlah. Ya. Bagus juga rihlah itu. Tapi sekali-sekali, jangan sedikit-sedikit rihlah, sedikit-sedikit rihlah. Sedikit-sedikit jalan-jalan. Ya. Tidak bisa belajar kalau tidak ada kopi. Tidak ada pisang goreng. Jadi, kalau ada, alhamdulillah. Tapi jangan menggantungkan semangat atau tidak semangatnya kita itu dengan yang seperti itu. Ya. Sampai ada yang mengistilahkan kopi itu sebagai doping. Itu menunjukkan apa? Ketergantungan. Jadi kita menyabarkan diri kita juga untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang artinya tidak terlalu pas, ya. Tidak juga sampai mematikan kita, ya. Tidak juga sampai bahwa kalau itu tidak ada kemudian kita menjadi harus masuk rumah sakit. Cuma kurang nyaman saja sedikit, itu kemudian jadi alasan. Ya sudah, besoklah saya persiapkan lebih baik, ya, beli kopinya, beli gulanya, beli. Ya. Jadi ini juga hal yang harus kita menyabarkan diri untuk hal-hal seperti itu. Kemudian yang lain kata beliau, wa yasbiru 'alal mihani wal baliyat. Ya, bersabar menghadapi ujian-ujian yang pasti akan kita hadapi di jalan kita untuk menuntut ilmu syar'i ini. Saya tutup ya dengan sebuah ungkapan syair yang dinukil atau diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ungkapan syair ini juga dalam redaksi yang lain diriwayatkan, dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ungkapan syair ini saya populer mengatakan begini: Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwa engkau tidak akan berhasil mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara, 6 hal. Sa'umbika an majmu'iha bibayani. Aku akan sampaikan kepadamu tentang 6 hal ini dengan jelas. Yang pertama katanya zakain, kecerdasan. Ya. Jadi saya kira kita semua adalah orang-orang yang cerdas sehingga kita memenuhi syarat ini. Ya. Kemudian yang kedua wahirsin, ya. Semangat yang menggebu-gebu untuk belajar. Ya. Dan kemudian yang ketiga wastibarin, kesabaran yang tidak ada batasnya untuk menuntut ilmu. Wa bulghatin, yang keempat bulghatin itu maksudnya adalah bekal, ya. Ya, bekal berupa uang kah, berupa materi, ya, karena bagaimanapun juga itu dibutuhkan dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena itu para ulama kita rahimahumullah itu tidak sungkan untuk mengerjakan berbagai profesi dan pekerjaan yang halal untuk apa? Untuk membiayai perjalanan mereka untuk menuntut ilmu. Ya, sampai disebutkan misalnya bahwa Imam Ahmad itu kalau dia kehabisan bekal, maka dia singgah di satu kota untuk menyewakan dirinya sebagai tukang panggul, ya, tukang panggul. Jadi itu bukan aib, ya.
bukan aib bagi para ulama kita. Ada juga ulama kita yang pekerjaannya itu adalah menjadi tukang menulis, ya, tukang menulis itu karena waktu itu tidak ada mesin fotokopi percetakan, sehingga kalau ada orang butuh misalnya kitab Sahih Bukhari, maka dia akan datang kepada orang-orang yang berprofesi sebagai nusakh, ya, sebagai tukang menulis, dan itu dia dibayar dengan itu. Ada ulama itu yang karena tulisannya bagus sehingga hasil tulisannya itu dinilai sampai berapa dirham, dinilai sangat tinggi, sehingga kalau dia berhasil menjual satu kitab, ya, atau satu mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tangannya, itu cukup untuk membiayai hidupnya selama 1 tahun lamanya. Ya. Jadi begitu, dibutuhkan uang, dibutuhkan modal untuk menuntut ilmu. Ya, pikirkanlah apakah kita jadi penjual buku, ya, tukang becak juga tidak masalah saya kira, ya, penjual sayur di pasar, ya, untuk membiayai menuntut ilmu kita, proses kita menuntut ilmu. Kemudian yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin, ya, bimbingan ustadz, ya, panduan dari ustadz para ulama kita. Kemudian yang keenam, nah ini watuli zamanin, ya. Menuntut ilmu itu butuh syarat yang keenam, yaitu butuh waktu dan masa yang panjang. Karena dia butuh waktu dan masa yang panjang, maka dibutuhkan itu tadi, dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan konsistensi. Ya. Baik, saya kira itu yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.